Halo guys, selamat malam. Kebetulan hari ini saya lagi ada di kota Batam karena tadi siang saya dipercaya oleh Kominfo untuk mengisi salah satu acara untuk UMKM di kota Batam. Acara ini diikuti oleh sekitar seratusan UMKM yang ada di kota Batam. Dan beberapa pertanyaan yang menurut saya cukup menarik adalah pertanyaan dari mereka tentang prediksi Kodedi katanya gitu ya, untuk menghadapi tahun 2023. Karena apa? Karena persaingan sekarang itu makin ketat dan terjadi perang harga yang demikian dahsyat. Lalu mereka berpikir bahwa solusi untuk memenangkan semuanya adalah harga paling murah. Wow, saya pikir kalau untuk memenangkan persaingan harus dengan harga yang paling murah. Kapan kita dapat untungnya gitu ya. Kalau beberapa tahun yang lalu mungkin strategi seperti itu bolehlah kita gunakan ya. Yang penting murah, yang penting dapat order banyak, nggak peduli untung apa enggak. Tapi jangan teman-teman. Kalau menurut saya di tahun 2023 kita harus punya mindset yang berbeda. Yakin deh, kalau kita mindset pikiran kita adalah ngejar omset doang, ngejar order doang, nggak ada cuannya. Aduh, itu namanya kerja sosial teman-teman. Bener. Saya itu menemukan banyak teman-teman yang masih terjebak dengan pola pikir seperti ini, mindset seperti ini. Nggak apa-apa, cuan dikit, yang penting kan jumlah order banyak, nanti tinggal dikaliin aja. Untung cuma 2.000, nggak apa-apa kalau sehari 1.000 order, katanya udah untung 2 juta. Ya, betulnya nggak salah banget ya, nggak salah juga. Tapi kalau dengan pola pikir seperti ini, sebetulnya ini cukup riskan, cukup bahaya teman-teman untuk menghadapi tahun 2023. Jadi di tahun 2023 kita harus lebih fokus untuk hitung-hitungan nih teman-teman. Hitung-hitungan apakah bisnis yang saya jalankan ini cuan, apakah untung gitu. Jangan-jangan cuma ini doang ya, cuma sibuk doang tapi nggak ada duitnya. Karena apa? Karena kita harus memperhatikan bahwa untuk berjualan, terutama ya berjualan di Shopee kita tuh nggak cuma berpikir bahwa harga modal saya segini, harga jual saya segini. Nggak bisa teman-teman, karena kita harus mempertimbangkan banyak faktor lainnya. Kita kan harus menghitung berapa modal kita, berapa biaya operasional kita, misalnya sewa tempat, gaji karyawan, terus juga perlengkapan, lakban, kardus, plastik, dan lain sebagainya. Dan juga jangan lupa kita harus memperhatikan biaya layanan, biaya servis dalam kita berjualan. Gitu teman-teman. Selama ini kita jualan di Shopee itu termasuk cukup dimanjain banget teman-teman. Fiturnya Shopee itu salah satu yang paling lengkap kalau menurut gue ya. Jadi ada gratis ongkir ekstra, cashback, Shopee ekspor, promosi-promosi, flash sale, voucher, dan lain-lain. Nah, ini semua kan sebetulnya fitur-fitur yang digunakan oleh Shopee untuk membantu teman-teman seller meningkatkan penjualan teman-teman semuanya. Nah, tapi teman-teman harus bijak nih. Bijaknya gimana? Karena ada beberapa dari fitur tersebut itu kan nggak gratis. Itu juga harus teman-teman masukkan dalam komponen biaya. Jadi nggak cuma modal nih, HPP berapa ya, biaya tenaga kerja ya, lalu sewa tempat, operasional, biaya layanan di Shopee. Nah, itu teman-teman juga harus perhatikan biaya adminnya, ongkos kirimnya. Nah, itu juga harus diperhatikan teman-teman. Jadi teman-teman tuh nggak terjebak nih pola pikirnya bahwa harga jual saya misal 100.000, modal saya 80, untung saya 20.000. Belum tentu. Bisa jadi operasionalnya lebih gede, biaya adminnya banyak, biaya iklan. Nah, itu teman-teman harus perhatikan semua. Jadi kita harus hitung-hitungan nih. Nah, teman-teman, di tahun 2023 ini tingkat kompetisi juga makin ketat karena Shopee juga harus bersaing dengan platform yang lain. Nah, tapi di sini kehebatannya Shopee ya. Shopee itu selalu memberikan inovasi-inovasi fitur-fitur terbaru buat seller-seller yang berjualan di Shopee. Terutama nih, ada info nih ya. Tanggal 1 Januari 2023 itu Shopee memberikan fitur baru lagi buat teman-teman. Nah, ini nih detailnya ya. Detailnya keuntungan programnya itu nanti per 1 Januari itu teman-teman yang berada di kategori Star ataupun Star Plus itu teman-teman bisa kebuka fitur chat broadcastnya. Tapi ya, fitur chat broadcastnya ini untuk pembeli potensial, pembeli baru. Sebelumnya nggak bisa ya, tapi sekarang mulai kebuka, bisa menjangkau pembeli-pembeli baru gitu. Sedangkan untuk teman-teman yang berada di non-star tapi total ordernya udah lebih dari 50, itu juga kebuka fitur chat broadcast untuk pengelolaan pembeli. Sebelumnya belum ada. Buat teman-teman yang non-star, sebelumnya belum ada fitur chat broadcast, tapi sekarang sudah ada. Fitur chat broadcast
Ampuh loh teman-teman ya. Ini bagus banget untuk menjangkau atau mengingatkan calon pembeli yang sudah berkunjung di toko kita. Keren kan fiturnya? Terus lagi berikutnya nih, ya, per tanggal 1 Januari, tapi ini terbatas ya teman-teman, hanya sampai tanggal 21 Januari aja. Jadi kurang lebih 3 minggu nih. Jadi promonya terbatas, diberikan voucher cashback yang lebih besar untuk penjual Star, 5% cashback dengan minimal pembelian 200.000, maksimal 100.000 selama masa promosi. Lalu juga ada voucher gratis ongkir ekstra tambahan ya. Pembeliannya 0 rupiah. Jadi mau beli berapa aja dapat diskon ongkos kirim 5.000 selama promosi 1 sampai 21 Januari. Nah, itu benefit untuk teman-teman yang jualan di marketplace, yaitu dengan posisi Star, Star Plus, ataupun non-Star. Sedangkan buat teman-teman yang ada di posisi Shopee Mall, jadi ada benefit juga, cuma benefitnya sedikit berbeda ya. Kalau yang di atas ada penambahan fitur broadcast, sedangkan kalau di penjual Shopee Mall ini nggak ada, karena sudah punya fitur broadcast ya. Jadi tambahan benefitnya sama seperti yang Star di bagian voucher cashback dan voucher gratis ongkirnya. Sama ya, selama 3 minggu sejak tanggal 1 Januari. Jadi hadiah tahun baru nih dari Shopee ya. Kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi teman-teman. Jadi kalau kita dikasih benefit, itu tentu ada penyesuaian juga ya. Nah, penyesuaian ini, jadi lebih baik gini nih, kita keluar lebih banyak cost, tapi kita dapat fitur yang lebih memang powerful ya, yang emang bisa benar-benar membantu kita sebagai seller untuk meningkatkan penjualan kita. Nah, per tanggal 1 Januari juga ini ada update dari Shopee untuk biaya layanan dan biaya servis. Ya, biaya layanan dan biaya admin gitu ya. Jadi ada sedikit update nih teman-teman. Per tanggal 1 Januari ada update. Update-nya seperti apa? Gini nih ya, saya jelasin ya. Update-nya ada sedikit perubahan, sedikit, nggak banyak ya. Ada sedikit perubahan tentang biaya admin dan biaya layanan. Nah, sebelum saya jelasin dulu biaya admin itu apa sih, biaya layanan itu apa sih. Nah, ya, biaya admin itu adalah biaya yang dikenakan untuk penjual Star atau non-Star atau Shopee Mall untuk setiap pembelian produk melalui platformnya Shopee. Nah, biaya admin ini tergantung apa kategori produk kita ya, tergantung kategori produk kita. Sedangkan biaya layanan inilah biaya yang diberikan atau yang dikenakan kepada seller yang tergabung di dalam program yang diberikan Shopee. Contohnya apa? Gratis ongkir ekstra, cashback ekstra ya, itu biaya layanan ya, biaya layanan. Nah, ini ada biaya layanan juga ada update. Tapi tenang ya, ada update-nya, tapi tetap ada maksimumnya. Sama seperti yang sebelumnya, nggak ada perubahan, yaitu maksimum 10.000 per produk ya teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau misalnya produknya harganya mahal gitu, ada cap-nya, ada maksimumnya, nggak ngikuti persentase doang. Nah, sekarang berapa sih persentasenya? Nah, ini ya, ada perubahannya. Ini efektif per tanggal 1 Januari 2023, teman-teman. Perubahan biaya admin dan biaya layanan gratis ongkir ekstra. Jadi biaya layanan yang berubah hanya biaya gratis ongkir ekstra. Sedangkan cashback ekstra tetap. Ya, yang berubah cuma biaya admin dan biaya layanan gratis ongkir ekstra. Nah, ini detailnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, yang di atas itu ya, itu tipe penjualnya Star, yang sebelah kiri ya, paling kiri itu tipe Star non-Star. Lalu ada non-Star, itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Sementara Star sama Star Plus itu jadi 1 ya, sama. Sedangkan non-Star itu dibagi menjadi 3 kategori. Pertama itu non-Star, tapi pesanannya sudah di atas 100. Jadi sejak buka toko ya, sejak buka toko itu ordernya sudah di atas 100. Udah menjual lebih dari 100 order. Nah, itu masuk kategori yang di atas. Lalu yang nomor baris ketiga itu non-Star dengan pesanan antara 51 sampai 100. Ya, dihitungnya bukan per bulan, bukan per tahun, tapi sejak buka toko di Shopee. Dan yang terakhir yang paling bawah itu non-Star dengan pesanan di bawah 50. Jadi ini masih dapat ya banyak keringanan ya dari Shopee karena mungkin masih baru gitu ya. Nah, perubahannya yaitu program yang diikuti
Jadi kalau di bagian atas itu yang strip itu adalah biaya adminnya Shopee, sedangkan yang di bagian baris keduanya itu adalah gratis ongkir ekstranya. Jadi ini yang mengalami perubahan. Jadi teman-teman lihat, ini dibagi menjadi 3 kolom. Kolom pertama adalah kategori A, kolom kedua kategori B dan C, sedangkan kolom ketiga adalah kategori D dan E. Nah, untuk teman-teman mengetahui produk kalian masuk di kategori apa, kita ceknya di sini ya. Ceknya teman-teman silakan buka ya, ini saya tunjukin linknya juga. Linknya ada di deskripsi ya. Link kategori produk kita ada di deskripsi, teman-teman silakan klik. Nah, paling nggak saya bukain ya rinciannya di tampilan layar ini. Untuk produk di kategori grup A, itu kategori ini teman-teman bisa baca ya, ada kesehatan, aksesoris, fashion, dan lain sebagainya. Banyak banget yang di kategori A. Lalu apa sih yang di kategori B? Kategori B ini ada elektronik, audio ya. Nah, kalian silakan cek produk kalian masuk di kategori apa? Grup A, B, C, D atau E ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Di sini teman-teman, kalau teman-teman sudah mengetahui produk kalian masuk di kategori apa, contoh ya, produk saya ternyata masuknya kategori A nih, berarti teman-teman ambil yang kolom paling kiri ya, paling kiri itu kategori A, kolom tengah itu kategori B dan C, paling kanan itu kategori D dan E. Misalnya kalau kita di kategori A nih. Nah, yang di sebelah kiri warna abu-abu itu adalah biaya saat ini, teman-teman. Biaya saat ini itu artinya biaya sampai tanggal 31 Desember 2022. Sedangkan biaya baru itu nanti yang di sebelah kanan itu adalah biaya per tanggal 1 Januari 2023. Jadi teman-teman bisa lihat sebelumnya ya. Untuk contoh ya, untuk kategori Star atau Star Plus, biaya adminnya ya, biaya Star itu biaya admin Star sebelumnya ada di angka 4%, tapi teman-teman dapat diskon 20% sehingga hanya dikenakan 3,2%. Itu biaya admin Shopee ya. Dan yang terbaru menjadi 5,88% diskon 20%, sehingga biayanya menjadi 4,7%. Ada selisih sekitar 1,5%. Wah, kecil lah masih ya, masih oke sih. Lalu berikutnya yang ada perubahan di gratis ongkir ekstra. Dari sebelumnya 4,5% diskon 20 menjadi 3,6%. Saat ini menjadi 5% diskon 20% alias menjadi 4%. Lalu perubahan berikutnya juga teman-teman bisa baca sendiri ya. Di kolomnya ada non-star untuk pesanan di atas 100. Lalu non-star dengan pesanan di antara 51 sampai 100. Dan non-star di angka pesanan di bawah 50 pesanan sejak buka. Nah, di sini ada perbedaannya teman-teman. Untuk non-star 51 sampai 100 itu belum dikenakan biaya admin sebelumnya. Tapi per tanggal 1 Januari besok itu udah dikenakan. Netonya menjadi 4% ya. Tapi untuk teman-teman yang baru jualan di Shopee tapi ordernya masih di bawah 50, teman-teman belum dikenakan biaya admin gitu ya. Teman-teman masih aman. Nah, terus untuk di kategori B dan C serta D dan E, teman-teman silakan baca sendiri ya ketentuan-ketentuannya. Sedangkan untuk teman-teman yang berada di posisi Shopee Mall, yang ada perubahan adalah di peningkatan biaya admin dan juga gratis ongkir ekstranya. Sama ya, jadi ada perubahan kalau yang di kategori A saat ini 2,8 menjadi 4,3, sedangkan di gratis ongkir ekstranya 3,6 menjadi 4%. Lalu kategori B dan C-nya sama, teman-teman bisa lihat ya sesuai di tabel. Nah, gimana hitung-hitungannya? Bingung nggak? Gimana sih hitung-hitungannya? Nah, ini contoh ilustrasi perhitungannya ya. Kalau teman-teman masuk di kategori A nih, anggap aja kategori A. Terus teman-teman tuh jual harga produknya 90.000. 90.000 tuh harga gross ya, masih kotor. Kemudian teman-teman kasih harga promo nih, bikin promo toko, diskon 5.000, lalu bikin vouchernya potongan 5.000, sehingga yang dibayarkan sama customer tuh cuma 80.000. Jadi dasar perhitungannya adalah harga jual netonya, alias harga yang dibayarkan oleh pembeli gitu ya, bukan harga yang dipajang pertama kali.
Jadi yang dihitung adalah dari 80.000. Itu dasar perhitungan biayanya. Nah, biaya administrasi star sellernya kan jadi 4,7% kalikan 80.000. Jadi kenanya 3.760. Terus biaya layanan gratis ongkir ekstra 4% kali 80.000 jadi 3.200. Jadi total biaya yang dikenakan ke penjual adalah 6.960. Dengan catatan teman-teman tidak mengikuti program yang lain seperti cashback ekstra ataupun yang lainnya yang mengeluarkan biaya ya. Jadi ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh teman-teman kalau teman-teman berada di posisi star atau star plus dan di kategori A gitu ya. Gampang lah ya, hitung-hitungannya gampang ya. Sebetulnya nggak usah dihitung-hitung banget, sistemnya Shopee udah canggih untuk membantu kita menghitung. Nah, jadi gitu teman-teman, udah jelas semua kan. Jadi per tanggal 1 Januari ada update biaya admin dan biaya layanan di Shopee, alias mengalami sedikit kenaikan. Jadi teman-teman, mulai saat ini kalau teman-teman udah nonton video ini udah tahu nih, oh per tanggal 1 Januari akan mengalami peningkatan atau kenaikan biaya admin. Teman-teman harus mulai hitung ulang nih, hitung ulang biaya-biayanya ya, hitung ulang harga jualnya teman-teman. Jangan banting-bantingkan harga aja. Kalau perlu ya naikin harga dong ya. Karena tujuan kita dalam berjualan kan cari untung. Jangan sampai kita berjualan ujung-ujungnya nggak sadar kalau kita kepotong biaya-biaya dan kita nggak ngerti. Oh ternyata selama ini nggak untung, kan kasihan juga ya. Jadi kan sayang banget. Jadi teman-teman coba dihitung ulang dan atur strategi baru. Nggak boleh nih kalau kita jualannya yang penting paketnya banyak, nggak peduli untung apa nggak boleh kayak gitu teman-teman. Kita harus atur strategi ya. Kita kembangkan lagi strategi-strategi terbaru gimana caranya kita itu bisa tetap survive, tetap bertahan. Karena dengan jumlah orang yang makin banyak, tingkat persaingan makin ketat, kalau kita nggak puter otak, kita nggak pakai strategi, ya kita bisa kalah dong. Hati-hati. Nah itu aja teman-teman info dari saya, semoga bermanfaat. Tapi tetap pokoknya di tahun 2023 kita harus tetap semangat berjualan. Dan kalau saya sih percaya banget Shopee akan terus berjaya, Shopee akan terus naik ya. Walaupun biaya adminnya mengalami peningkatan, tapi kalau saya sih nggak melihat dari sisi itu, tapi saya melihatnya dari apa sih yang dikembangkan sama Shopee, fitur-fitur apa sih yang diberikan sama Shopee untuk membantu seller meningkatkan penjualannya. Nah, tetap semangat, tetap terus belajar, terus kembangkan kemampuannya teman-teman, dan atur strategi menghadapi tahun 2023 supaya kita menjadi seller pemenang. Oke, gitu teman-teman informasi dari saya. Buat teman-teman yang baru pertama datang ke channel saya, jangan lupa subscribe, ya, like, comment, share juga informasi yang bermanfaat ini buat teman-teman ya. Yang lainnya supaya nggak ketinggalan, supaya teman-teman tahu kalau ada update biaya layanan juga di Shopee. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.